Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaridi Ramadan dengan NIM S1S1 23009 kelas ganjil jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Hari ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat pada mata kuliah statistika yang berjudul Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari tahun 2010 sampai 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari tahun 2010 sampai 2021. Jadi, pada jurnal ini kita akan membahas di Kota Kendari apakah pengaruh rata-rata lama sekolah itu berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nah, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Kendari berbentuk data time series. Model yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dengan variabel bebas X atau rata-rata lama sekolah dan variabel terikat Y tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada dasarnya, menurut Menkyu 2027, tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik atau BPS mendefinisikan pengangguran terbuka atau open unemployment adalah seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel yang telah saya ambil dari BPS di sini. Berdasarkan laporan BPS Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara cenderung mengalami fluktuasi dengan dinamika yang cukup stabil karena mampu mempertahankan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4%, bahkan sempat menyentuh angka yang terendah pada periode 12 tahun terakhir, yaitu 2016 dengan presentasi sebesar 2,72%. Sementara periode tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan presentasi 5,5%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut merupakan akumulasi dari 17 kabupaten dengan kontribusi pengangguran tertinggi terdapat pada 2 kota, yaitu Kota Kendari dan Kota Bau. Jadi, berdasarkan data yang sudah saya dapat di sini, Sulawesi Tenggara itu diakumulasi dari 17 kabupaten atau kota dengan kontribusi 2 pengangguran tertinggi terdapat pada 2 kota, yaitu di Kota Kendari dan di Kota Bau. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah pendidikan masyarakat. Dalam perhitungan indeks pembangunan manusia, kualitas pendidikan diukur menggunakan indikator, salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Menurut Todaro tahun 2000 menyebutkan bahwa pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang ditempuh para pekerja. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara resmi dan sistemnya diatur berdasarkan kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada data dari BPS juga yang saya ambil dari tahun 2010 sampai tahun 2021, yaitu rata-rata lama sekolah di Kota Kendari. Nah, di Kota Kendari, rata-rata lama sekolah dalam 12 tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus-menerus pada tahun 2010 sampai tahun 2021, di mana pada tahun 2010 rata-rata sekolah penduduk Kota Kendari adalah 10,43%. 2010 10,43%. Sedangkan pada tahun 2021 adalah 12,51%. Peningkatan ini sebesar 2,08% selama 12 tahun terakhir. Peningkatan ini pula menunjukkan bahwa program pendidikan yang dirancang oleh pemerintah Kota Kendari sudah cukup baik. Jadi,
Dari tahun ke tahun, rata-rata lama sekolah di Kota Kendari itu cenderung naik sekitar 2,8%. Nah, dari peneliti sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kak Desi Dwi Ramiaya dengan judul Analisis Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Upaya Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka Kabupaten atau Kota Jawa Timur, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Meningkatnya pendidikan tidak menjamin tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka didomisili oleh penduduk lulusan SMA, SMK, diploma, dan perguruan tinggi. Meningkatnya pendidikan masyarakat menyebabkan mereka lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Kak Nelva Siskawati dan kawan-kawan dalam penelitiannya, di mana hasil penelitiannya menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Nah, berdasarkan fenomena tadi, menarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari pada tahun 2010 sampai tahun 2021. Mengingat Kota Kendari memiliki rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditambah lagi Kota Kendari merupakan pusat pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, apa sih itu pengangguran terbuka? Menurut Sokina 2006, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini, dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula berwujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Nah, lalu apa sih itu tingkat pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan lain-lain, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sebagai moral manusia merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital. Pendidikan dapat meningkat produktivitas negara karena merupakan sarana masyarakat untuk menjadi lebih cakap dan terampil, sehingga dengan keterampilan ini masyarakat dapat menghasilkan output lebih banyak dan memperbaiki perekonomian. Nah, lalu apa hubungan rata-rata lama sekolah dengan pengangguran terbuka? Peranan pendidikan. Menurut Todaro tahun 2000, pendidikan formal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pekerja untuk tujuan pembangunan, tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai cita-cita, sikap, dan aspirasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan. Dengan sistem pendidikan seperti kurikulum yang telah diatur pemerintah, pendidikan formal dapat dikatakan lebih mampu menjamin kualitas masyarakatnya. Semakin lama masyarakat menempuh dan lulus tamatan pendidikan formal, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan masyarakat tersebut untuk bekerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series pada tahun 2010 sampai tahun 2021 yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Terdapat dua variabel pada penelitian ini,
yaitu variabel rata-rata lama sekolah sebagai variabel bebas dan variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat. Jadi jumlah objek yang diteliti adalah sebanyak 12 kali 2 yaitu 24 objek menggunakan regresi linear dengan model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. TPT beta 0 ditambah beta 1 RLS tambah E, di mana TPT itu tingkat pengangguran terbuka, RLS itu rata-rata lama sekolah, B0 adalah konstanta, dan B1 adalah koefisien variabel independen. Lalu E-nya itu adalah standar error. Uji hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara nyata hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa kuat pengaruhnya. Pengujian secara statistik yang terdapat pada penelitian ini yaitu uji koefisiensi determinans R² atau R kuadrat dan uji signifikan secara parsial atau uji T. Nah, uji determinasi itu merupakan besarnya nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai R-nya, semakin besar nilai R-nya atau mendekati angka 1, itu akan menjelaskan bahwa semakin tinggi pula kemampuan suatu variabel bebas dalam menunjukkan sebuah variasi perubahan dan variabel Y pada variabel Y. Sedangkan uji signifikasi pada parsial atau uji T digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel X terhadap perubahan variabel Y. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan nilai signifikasi T pada tingkat alfa yang digunakan. Jika probabilitas testatif kurang dari 5%, berarti variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel tersebut. Untuk pengujian hipotesisnya sendiri, yaitu untuk uji T, yaitu H0, jika H0 untuk hipotesis 0, jika B-nya sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh variabel rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka dikatakan dari secara parsial. Namun jika H hipotesis hanya B-nya tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh variabel rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka dikatakan dari secara parsial dengan kriteria jika T hitungnya kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika T hitungnya lebih dari T tabel, maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Nah, bisa dilihat di sini ada diagram sketchernya. Ada garis linearnya yang terbentuk pada diagram sketcher X ya, yaitu X-nya rata-rata lama sekolah dan variabel Y-nya tingkat pengangguran terbuka. Lalu hasil dan pembahasan setelah memperoleh data yang penelitian. Nah, setelah memperoleh data penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan regresi sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari tahun 2010 sampai tahun 2021. Di bawah sini. Lalu hal pertama yang harus kita lakukan adalah uji koefisiensi determinasi R² atau R kuadrat. Yang pertama-tama itu kita harus mengetahui apa variabel yang ada di dalam yang akan kita hitung nanti, yaitu sigma xi. Sigma xi ini didapat dari jumlah dari total dari data. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sigma xi sama dengan 132,9. Ini didapat dari
akumulasi atau jumlah dari data dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Jika dijumlah hasilnya 139,9 ini merupakan sigma XI dari data X. Lalu sigma Y juga sama, hasilnya 85,71 yang didapat dari akumulasi dari data tingkat pengangguran terbuka Kota Kendari dari tahun 2010 sampai tahun 2021, yang dimana hasilnya itu sekitar 85,71. Lalu untuk sigma X yang ini adalah rata-rata dari seluruh data yang telah disediakan, yaitu rata-ratanya sebesar 11,59083. Lalu sigma Y-nya juga, lalu Y rata-ratanya juga ini kisaran 7,1425 didapat dari akumulasi dari rata-rata dari 12 data yang ada. Lalu N adalah jumlah data total data yang sampel data yang saya kumpulkan, yaitu sebanyak 12, dan K-nya berasal dari P ditambah 1, di mana P-nya itu merupakan variabel bebas, yaitu rata-rata dalam sekolah di Kota Kendari ditambah 1, yaitu satunya itu adalah B0, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi K-nya itu sama dengan 2. Lalu di sini saya melakukan perhitungan manual X dikurang X rata-rata dari 12 data tersebut, dan perhitungan manual Y kurang Y rata-rata dari 12 data yang saya kumpulkan tersebut. Selanjutnya saya melakukan perhitungan manual lagi dari perkalian X kurang X rata-rata dikali Y kurang Y rata-rata, dan ini semua adalah hasil dari ke-12 data yang telah saya kumpulkan. Lalu saya juga menghitung masing-masing X dikurang X rata-rata kuadrat, dan ini adalah hasil dari ke-12 data yang telah dikumpulkan. Dari semua data, dari keempat data yang sudah saya hitung tadi, akan ditemukan bahwa sigma X rata-rata kuadratnya itu sebanyak 3,350491667, di mana hasil ini itu didapat dari akumulasi atau total dari seluruh data yang sudah diakumulasi sebelumnya, dijumlahkan semua, dan hasilnya adalah sigma X kurang X rata-rata kuadrat, yaitu 3,350491667. Lalu yang selanjutnya adalah akumulasi data dari sigma X kurang X rata-rata dikali Y kurang Y rata-rata, yaitu total dari penjumlahan dari 12 data dari perkalian ini. Didapatkan hasilnya negatif 9,497625. Setelah kita dapatkan hasil dari sigma dari perkalian tadi, selanjutnya kita akan mencari B0 dan B1-nya menggunakan rumus B1 menggunakan rumus sigma X1 kurang X rata-rata dikali Y1 dikurang Y rata-rata diper dengan sigma X1 dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, untuk yang di atas ini sudah kita cari nilainya tadi sebesar 0,949765, maka
maka ini kita masukkan hasilnya, lalu yang di bawah yang sudah kita akumulasikan tadi juga akan kita masukkan di bagian bawahnya juga. Jadi B1 nya itu nanti akan bernilai negatif 2,8346950903, dan ini adalah nilai B1 kita. Gimana kalau kita cek pada hasil yang sudah saya dapatkan dari Excel manual, Excel otomatis, perhitungan otomatis, didapatkan juga sama nilainya itu negatif 2,834699. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari B0-nya menggunakan Y rata-rata dikurang B1 dikali X rata-rata, yang dimana Y rata-ratanya itu tadi adalah 7,1425, lalu dikurang dengan B1 nya tadi adalah negatif 28346995903, lalu dikali dengan X rata-rata yaitu 11,59083333 ini, dan hasilnya adalah 39,9989776, dimana hasilnya itu juga sudah sesuai pada hasil, sudah sama dengan hasil yang saya tuliskan pada saya sudah kalkulasi pada Excel, dan dimana hasilnya sama 39,998987776, sudah sama persis. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan mencari R kuadratnya. Sebelum kita mencari R kuadrat, kita akan melakukan perhitungan manual lagi dari seluruh data, ke-12 data yang ada. Perhitungan yang pertama adalah kita akan melakukan perhitungan manual dari Y kurang Y rata-rata kuadrat. Dan inilah hasil dari ke-12 data tersebut. Lalu kita akan mencari Y prediksinya. Untuk rumus Y prediksi itu kita menggunakan B0 ditambah B1 dikali X. B0 yang ini dikali dengan B1 ditambah dengan B1 lalu dikali dengan nilai X-nya. Nilai X-nya itu berasal dari sini. Nah, dan hasilnya pada 12 data tersebut kita kalkulasi satu persatu, maka hasilnya itu adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu selain itu juga kita akan mencari Y dikurang Y prediksi kuadrat, di mana Y-nya itu didapat dari sini, kedua data tadi, dan Y prediksi didapat dari nilai yang sudah kita cari sebelumnya ini, Y prediksi. Lalu dikuadratkan dan hasilnya adalah seperti ini, sampai bawah sini. Lalu yang selanjutnya, pertemuan terakhir yang harus kita hitung secara manual adalah Y prediksi dikurang Y rata-rata kuadrat, di mana Y prediksi didapat dari sini, perhitungan yang tadi, dikurang Y rata-rata didapat dari, dan hasilnya ada dikuadrat, dan nanti dikuadratkan dan hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan manual tadi bisa kita tuliskan SSE-nya Nah, dari hasil perhitungan tadi bisa kita gunakan untuk mencari SSE, SSR, dan SST untuk mencari si R square yang kita butuhkan. Dimana SSE itu rumusnya adalah sigma Y dikurang Y prediksi kuadrat. Karena ada nilai sigma di sini, maka
maka itu artinya perhitungan dari Y kurang Y prediksi kuadrat itu dijumlahkan semua. Jadi pada hasil tabel yang ini dijumlahkan semua dan hasilnya adalah 82,55514,633 dan hasilnya ini sudah sesuai juga pada tabel prediksi, tabel regresi. Di sini angkanya 82,55514,633 sudah sama persis. Lalu yang selanjutnya adalah mencari SSR dengan menggunakan rumus sigma Y prediksi dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Nah, itu juga sama, hasilnya didapat dari akumulasi atau jumlah dari seluruh hasil data yang sudah kita hitung tadi secara manual, dijumlahkan semua, lalu hasilnya yang didapat itu adalah merupakan nilai dari SSR, yaitu 2,26,92287,867 dan hasilnya ini juga sudah sangat sesuai pada hasil perhitungan manual, hasil perhitungan pada Excel, yaitu pada regression dan SS, yaitu 26,92287,867 sudah sama-sama persis. Nah, selanjutnya kita akan mencari SST-nya, yaitu menggunakan sigma Y dikurang Y rata-rata kuadrat. Nah, ini juga sama, hasilnya itu didapat dari akumulasi jumlah atau penjumlahan total dari hasil perkalian Y ke-12 data Y kurang Y rata-rata kuadrat. Ini semua dijumlahkan dan hasilnya adalah nilai dari SST, yaitu 109,478,025 dan dimana hasilnya ini juga sangat sesuai pada SS atau total dari SSR dan SSE. Ini jika ditotalkan juga akan mendapatkan nilai SST, yaitu 109,478,025. Bisa dilihat di sini datanya sama persis dengan hasil matematika yang saya hitung manual. Nah, setelah kita mendapatkan tiga variabel yang kita inginkan, sekarang kita melakukan perhitungan untuk R kuadratnya, yaitu dengan menggunakan rumus SSR dibagi dengan SST. SSR-nya tadi adalah 2692287,867 dan SST-nya adalah bernilai 109,478,025. Jika dibagi, hasilnya adalah 0,245920,391, di mana hasilnya ini sudah sangat sesuai pada nilai R square yang sudah saya dapatkan pada perhitungan Excel. Bisa dilihat di sini R square saya mendapatkan nilai yang sama, yaitu 0,245920,391. Selanjutnya di sini saya mencari juga untuk R biasanya. Saya menggunakan akar pangkat untuk mencari R multiple R-nya. Saya menggunakan akar pangkat dari R kuadrat, yaitu akar pangkat 0,245920,391. Hasilnya adalah 0,49590361, yang dimana hasilnya ini sudah sangat sesuai juga pada tabel regresi statistik multiple R, yaitu 0,49590361. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan uji signifikasi parsial atau uji T untuk mengetahui sesignifikan apa data yang telah kita temukan tadi terhadap
tingkat pengangguran terbuka. Nah, untuk yang pertama yang harus diketahui adalah B1-nya tadi sudah kita dapatkan negatif 2,8341695903, lalu N-nya adalah 12, K-nya adalah 2, lalu nilai DF-nya kita akan cari, yaitu nilai N dikurang nilai K. N adalah 12, K adalah 2, maka N kurang 2 adalah 10. Lalu kita harus mengetahui juga sigma X kurang dari X rata-rata kuadrat, tadi sudah dicari juga, sudah ditemukan bahwa nilainya adalah 3,350491667. Lalu SSE-nya juga tadi sudah kita temukan bernilai 82,5551463. Sekarang kita akan mencari MSE-nya. MSE ini berguna nanti untuk mencari si SEB0 B1-nya di sini. Untuk mencari nilai MSE, kita akan melakukan perhitungan dari memasukkan nilai SSE, kita masukkan nilainya, lalu dibagi dengan nilai N dikurang K, 12 dikurang 2. Maka hasil MSE-nya nanti akan didapat adalah 8,255514633. Dimana hasil MSE errornya ini juga sudah sangat sesuai. Ada tabel Excel yang sudah saya cari menggunakan rumus regresi secara manual. Jadi di sini bisa dilihat pada bagian kolom MS terdapat nilai MSE-nya 8,255514633. Sudah sangat persis dengan perhitungan manual yang saya lakukan, yaitu 8,2551463. Setelah kita mendapatkan ini, kita akan mencari nilai SEB1-nya yang gunanya itu untuk mencari nilai, untuk mendapatkan nilai, agar kita bisa mencari nilai T-nya. Untuk nilai SE-nya itu sendiri rumusnya menggunakan MSE, akar pangkat MSE dibagi dengan sigma X dikurang X rata-rata kuadrat. MSE sudah kita temukan tadi, nilainya segini, kita masukkan nilainya sigma X kurang X rata-rata kuadrat juga sudah kita temukan, nilainya itu segini, hasilnya juga kita masukkan seperti ini, kita masukkan, lalu kita lakukan perhitungan. Kita bagi dulu, lalu kita akar pangkat kuadratkan, dan hasilnya adalah 1,569704144, yang dimana hasilnya ini sudah sangat persis untuk sum errornya. Standar errornya itu bisa dilihat di sini bagian X, yaitu 1,569704144. Sudah sama persis dengan yang saya cari untuk standar error dari B1. Sekarang sudah kita dapatkan semua variabelnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari T-nya. Untuk mencari T, kita menggunakan rumus B1 dibagi dengan SE B1 atau sektor error B1. B1 tadi sudah kita dapatkan dari awal sekali, yaitu nilainya adalah negatif 2,834695,903. Lalu nilai SE B1-nya yaitu ini sebesar 1,569704144. Lalu tinggal dibagi saja nilainya, dan hasilnya adalah negatif 1,858791. Dan ini adalah nilai dari tes statiknya. Dan jika kita lihat dari nilai tabel yang sudah saya lakukan secara otomatis di Excel, bisa dilihat sama persis angkanya. T-nya di sini, tes statnya negatif 1,8058791. Nah, setelah
Nah, itulah dia tadi perhitungan manual dan perhitungan secara menggunakan Excel untuk perhitungan regresi linear sederhana. Nah, berdasarkan hasil output di atas, hasil output yang sudah saya hitung tadi, maka modul persamaan regresi linear berikut sederhana dapat ditulis sebagai TPT sama dengan 398989776 dikurangi dengan 2834699 RLS. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa konstansa bernilai positif, yakni sebesar 39,99838776. Nilai konstansa ini menunjukkan jika variabel bebas rata-rata jika bernilai 0, maka nilai konstansa ini menunjukkan jika variabel bebas atau rata-rata lama sekolah bernilai 0, maka tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari sebanyak 39,999 jiwa, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran terbuka sebanyak koefisien 2 negatif 2,834699. Dengan kata lain, bahwa setiap kenaikan variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%, maka variabel rata-rata lama sekolah akan menurun sebesar 2,8346959% atau 2,83%. Nah, sekarang kita masuk ke uji pengaruh. Hasil uji pengaruh secara parsial atau UT. Adapun tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel rata-rata lama sekolah X terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka Y secara parsial dengan nilai alfanya itu 5% atau 0,05%. 0,05. Nah, diketahui nilai T tabelnya adalah 2,228. Jika dikomparasikan dengan nilai T statistik pada variabel rata-rata lama sekolah, yaitu bisa dilihat di sini negatif 1,58791. Jika dibandingkan dengan T tabelnya 2,228, itu nilai standar error nilai T statistiknya itu lebih kecil dari T tabelnya. Dengan nilai probabilitasnya bisa dilihat sini, nilai probability value-nya 0,1010 1010 atau 0,1 itu lebih besar dari alfa 0,5. Nah, nilai koefisien yang ditemukan juga itu nilainya negatif, yaitu senilai di sini bisa dilihat negatif 2,834699. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah diasosiasikan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,83%. Hal ini menunjukkan variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Lalu bisa dilihat di sini kita akan melakukan koefisien determinasi R square atau R kuadrat. Nah, dapat dilihat koefisien dari determinasi diperoleh menunjukkan bahwa nilai R square adalah sebesar 0,2459. Hal ini memiliki makna bahwa model yang telah terbentuk dapat menjelaskan variabel terikatnya. Dengan kata lain, variabel rata-rata lama sekolah dapat menjelaskan tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari tahun 2010 sampai 2021 itu sebesar 24,59% dan sisanya menjelaskan yang lainnya dapat diberikan oleh variabel lain di luar model sebesar 75,41%. Adapun nilai adjusted R square-nya bertanda positif. Yang ini dia bernilai positif, itu artinya bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel dari variabel terikat. Nah, dari hasil analisis regresi yang sudah kita lakukan tadi, ditemukan bahwa variabel pendidikan yang direpresentasikan dengan rata-rata lama sekolah atau RS mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan
Dan sekarang kita akan melakukan interpretasi hasil analisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nah, dari hasil analisis regresi yang ditemukan tadi bahwa variabel pendidikan yang direpresentasikan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal ini menandakan bahwa kondisi rata-rata lama sekolah atau suatu daerah meningkat akan menurunnya tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut. Hasil ini lumayan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalina dan kawan-kawan pada tahun 2018, di mana dia menyatakan ada hubungan negatif signifikan antara tingkat pendidikan terhadap pengangguran terdidik, yaitu setiap kenaikan tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik. Tetapi hasil ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Remy Ayu pada tahun 2016 yang mendapatkan temuan lain, di mana rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten atau kota Jawa Timur pada tahun 2009 sampai 2013. Kondisi tingkat pendidikan yang naik akan membuat tingkat pengangguran terbuka pun akan semakin naik, karena tenaga kerja yang terdidik akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Nah, dalam penilaian ini, rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan tiap tahun. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar tentang pentingnya pendidikan. Oke, kesimpulan dari jurnal yang telah saya buat ini adalah yang pertama, rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan uji T menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki T hitung yang lebih kecil dari T tabel, yaitu negatif 1,8058791 lebih kecil dari 2,228. Ini menyebabkan H0 ditolak dan HA diterima, dan nilai probabilitas 0,01011 itu lebih dari alfa, yaitu 0,05. Dengan demikian, pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Kesimpulan yang kedua, dari koefisien kolerasi dan determinasi dapat dijelaskan bahwa nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,245920391 mengartikan bahwa 24,59% dapat dijelaskan oleh variabel rata-rata lama sekolah, sementara sisanya sebesar 75,40% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar melalui penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa data belum cukup mendukung untuk menyatakan rata-rata lama sekolah benar-benar memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nah, saran untuk kepada pemerintah Kota Kendari agar lebih memaksimalkan program di bidang pendidikan agar rata-rata lama sekolah masyarakat semakin tinggi, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka pengangguran walau tidak signifikan. Selain itu, dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta agar dapat membuka perekrutan tenaga kerja. Yang kedua, kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengekspor variabel bebas yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka selain angka rata-rata lama sekolah, agar dapat diketahui faktor-faktor yang lebih spesifik terkait masalah pengangguran. Yang terakhir, daftar pustaka. Di mana data ini semua saya dapatkan dari BPS Sulawesi Tenggara. Baik, itulah dia tadi sedikit penjelasan materi jurnal yang saya teliti, yaitu pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari pada tahun 2010 sampai 2021. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.